Sobat JRC, bagaimana kabarnya? Kami berdoa supaya rekan-rekan sekalian dalam keadaan yang baik. Ya saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pernah tidak mendengar kalimat yang berbunyi seperti ini? Yang baik belum tentu benar, yang benar sudah pasti baik. Menarik sekali. Khotbah hari ini akan dibawakan oleh hambanya Evangelis David Gunawan. Dan tanpa berlama-lama, mari pada saat ini kita arahkan hati dan pikiran kita. Kita datang ke hadapannya. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam, hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah, sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Demikianlah firman Tuhan. Mari pada saat ini, saya mengajak kita semua untuk mengikrarkan pengakuan iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dia Bapa yang baik, Dia Raja yang memerintah di dalam kehidupan kita. Mari kita satukan suara kita puji Dia. Glory to God in the highest, for your great and matchless name. I worship you and honor you. You're lifted up in this place. Jesus the Son, there's no other. Heavenly King, Lamb of God. For you alone, the Holy One, you're lifted up in this place. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Jesus the Son, there's no other. Heavenly King, Lamb of God. For you alone, the Holy One, you're lifted up in this place. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you.
sing it louder. Oh God, I worship you. Oh God, we worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Kita lebih dari pemenang karena Tuhan yang menjamin hidup kita. Mari kita nyatakan iman kita bersama-sama. Tak mungkin bagi manusia, tapi itu pasti bagimu. Tak layak di mata manusia, namun berharga bagimu. Tuhan yang menjamin hidupku ada di pihakku. Ku tak akan pernah goyah, sebab aku lebih dari pemenang. Dengan imanku ku lihat nyata janji-janjimu. Dengan imanku ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Tak mungkin bagi manusia, tapi itu pasti bagimu. Tak layak di mata manusia, namun berharga bagimu. Tuhan yang menjamin hidupku ada di pihakku. Ku tak akan pernah goyah, sebab aku lebih dari pemenang. Dengan imanku ku lihat nyata janji-janjimu. Dengan imanku ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Dengan imanku ku lihat nyata janji-janjimu. Dengan imanku ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Shalom Sobat JRC, senang sekali bertemu kita di sini dan kita sudah memasuki minggu kelima Januari. Sepanjang Januari ini ada banyak peristiwa dan bencana yang terjadi di Indonesia. Apalagi kasus COVID-19 semakin hari semakin meningkat. Mari bersama kita memohon Tuhan menolong kita di dalam menjalani kehidupan kita. Dan saya menganjurkan kita tetap mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Supaya apa? Supaya kita dan teman-teman kita, orang-orang kita kasihi, keluarga kita,
terbebas dari virus ini. Hari ini teman-teman, saya mau ngajak kita memikirkan soal impact memilih yang baik atau benar. Mari kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus atas kita. Tuhan, terima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih juga untuk karya keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Sehingga hari ini kami boleh bersama-sama, boleh menikmati akan ibadah online service ini. Meskipun melalui streaming, Tuhan sendiri yang tolong kami, setiap kami yang beribadah di tempat masing-masing. Biarlah kami boleh merasakan kasih dan juga kehadiran Tuhan dari kehidupan kami. Tuhan, saat ini Tuhan kami sadar bahwa kami adalah manusia berdosa yang seringkali juga melakukan kesalahan-kesalahan kehidupan ini. Oleh sebab itu Tuhan, sebelum kami mendengarkan suara-Mu, ampunilah kami, kuduskan kami, sucikan kami, layakkan kami. Khusus untuk hamba-Mu yang berkhotbah di tempat ini. Kiranya Tuhan sendiri yang juga boleh menyucikan, melayakkan untuk menyampaikan isi hati Tuhan kepada jemaat Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami diampuni bukan karena kami baik, bukan karena kami suci. Kami diampuni hanya oleh karena nama-Mu, hanya oleh karena anugerah-Mu, hanya oleh kebaikan hati-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, hari ini, dengan iman kepada Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit, kami menerima pengampunan dosa. Dan berbicaralah kepada kami Tuhan melalui firman Tuhan hari ini. Supaya kehidupan kami diubahkan. Hati kami terus diusik oleh Tuhan, dibuat gelisah oleh Tuhan. Untuk memikirkan firman Tuhan dan juga melakukannya dalam kehidupan kami. Ajar kami hari ini Tuhan. Berbicaralah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, saya yakin kita pernah mendengar bahwa apa yang baik belum tentu benar. Sebaliknya, apa yang benar sudah tentu baik. Apakah teman-teman setuju dengan hal ini? Nah, dalam realita kehidupan kita menemukan bahwa banyak orang mencoba berbuat baik, namun apa yang dilakukannya itu belum tentu benar. Ada orang tua yang memberikan gadget kepada anaknya yang masih kecil, supaya anaknya itu tidak mengganggu dia, supaya anaknya juga bisa lihat YouTube, ya, supaya anaknya nggak rewel. Katanya baik ya, tapi pertanyaannya adalah apakah itu benar? Atau kita nih yang sangat luar biasa pintar ini ya, kita mengerjakan skripsi teman kita supaya dia bisa lulus. Saat itu kita menjadi orang yang paling baik di dunia. Mungkin teman-teman kita sampai memuji-muji kita, mendewa-dewakan kita. Waduh, kamu keren, kamu ini orang yang paling the best yang pernah saya temui di muka bumi ini. Karena kamu kerjakan skripsi saya. Pertanyaannya, benar nggak yang kau kerjakan itu? Teman-teman, dulu ketika saya pergi ke Jakarta, pertama kali ya naik bus Transjakarta, saya kasihan sekali dengan orang-orang yang berdesak-desakan itu. Nah, apalagi kalau di jam-jam sibuk ya, gila orang yang nunggu naik bus itu ramai banget. Baik yang muda, yang kecil, yang tua. Wah, semua ikut ngantri teman-teman. Nah, karena saya ini adalah orang Kristen, mahasiswa teologi lagi, maka saya membiarkan yang lain masuk dulu. Saya lihat, kok bus yang udah lewat, orang datang makin banyak ya. Nah, waktu itu saya sama teman-teman saya yang lain. Ada yang dari luar kota yang belum pernah ke Jakarta, dan dengan seorang teman yang berasal dari Jakarta. Dia memandu kami. Naik busnya seperti apa, turun di mana, dan sebagainya. Lalu temannya tanya saya, loh Fik, kamu nggak masuk, ikut berdesak-desakan. Saya bilang, enggak lah, yang lain dulu aja. Kita mesti sabar, kasih yang lain duluan. Tuh lo yang tua-tua tuh kasihan. Terus teman saya diem. Nggak bisa berkata apa-apa dia. Lalu teman-teman saya biarkan rombongan lain masuk dulu. Bus A lewat. Terus datang bus yang lain. Waktu saya masuk ternyata muncul lagi gerombolan orang begitu banyak untuk ngantri depan pintu bus itu. Saya biarkan lagi teman-teman. Sampai sekian lama teman saya nggak hilang kesabarannya. Fit, lu nggak bisa kayak gitu. Kalau lu tinggal di Jakarta, kalau lu kayak gitu terus, lu nggak bisa dapat tuh bus. Lu nggak bisa masuk ke dalam. Saya pikir benar juga ya. Ya tadi gue biarin orang masuk duluan, kok gue nggak masuk ya? Teman-teman, apa yang saya pikir baik itu belum tentu benar loh. Nah, sebaliknya nih, ada yang berusaha melakukan yang benar, tetapi belum tentu baik bagi orang lain.
Kamu laporin temanmu yang selingkuh. Kamu lakukan yang benar. Tetapi menurut temanmu, lu kejam banget. Masa laporin dia, ya kan? Atau kamu tegur temanmu yang curang di dalam pekerjaan, di dalam kuliah, dan sebagainya. Kamu tegur dia. Baik nggak? Benar nggak yang kau lakukan? Benar. Tapi saat itu juga, yang kau lakukan itu tidak baik menurutnya. Bahkan dia menganggap kamu sok suci, sok benar, dan sebagainya. Baru-baru ini teman-teman ada berita viral tentang seorang komikus yang menikah tanpa restu orang tua. Menurutnya, yang dilakukannya itu benar. Tetapi, hal ini tidak sama sekali bagi si ibunda perempuan. Nah, bagaimana pendapat Anda soal ini? Teman-teman, seorang komikus di Indonesia, ini komikus yang lain, komikus yang terkenal, dia menulis di blognya dengan judul demikian. Benar itu relatif. Baik itu mutlak. Aneh ya? Benar itu relatif, baik itu mutlak. Padahal biasanya dalam pemikiran kita, benar itu mutlak, baik itu relatif. Nah, kenapa dia berpikir seperti itu? Dia mengatakan gini, Perang Dunia Pertama dan Kedua tidak akan terjadi kalau sama-sama menekankan kebaikan, bukan merasa benar. Konflik agama tidak akan terjadi kalau semua orang itu menekankan namanya kebaikan, bukan sama-sama merasa benar. Kamu berantem sama pacarmu, karena apa? Karena masing-masing pribadimu merasa benar. Coba didasarkan kepada kebaikan. Nah teman-teman, mari kita cermati. Pada akhirnya kita lihat bahwa kita menemukan bahwa ketika dimulai zaman postmodern pada tahun 70-an, segala sesuatu itu menjadi relatif. Apa yang benar menurutmu, belum tentu benar menurutku. Apa yang baik menurutmu, belum tentu baik menurutku. Beberapa hari lalu viral sebuah video seorang perempuan dan seorang pria yang berbuat mesum di halte bus. Dalam video yang singkat itu, teman-teman terlihat mereka melakukan hal yang nggak senonoh. Nah, dalam waktu yang singkat, perempuan ini ketangkap sama polisi. Saya kaget ternyata perempuan ini hanya berusia 21 tahun dan dia dibayar 22.000 untuk melakukan hal yang tidak senonoh itu. Kaget kita. Ketika ditangkap polisi mungkin juga kaget sama seperti saya. Lo tanya kepada dia, kenapa sih kamu lakukan itu? Kenapa? Nah teman-teman, jawaban si perempuan ini membuat saya begitu kaget. Justru dia ngomong ke polisinya, emang kenapa gue lakukan? Ini urusan saya, bukan urusan lo. Teman-teman, kalian kaget nggak? Kita lihat bahwa suatu realita bahwa segala sesuatu itu menjadi relatif. Apa yang baik dan benar menurutmu? Menurutku, enggak. Dan apa yang benar dan baik menurutku, kamu juga tidak peduli. Kamu juga tidak ada urusan dengan itu. Nah teman-teman, hari ini saya mengajak kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang memberitahu kita bahwa melakukan yang baik atau benar bukanlah pilihan, tetapi suatu paket komplit dalam tindakan seorang Kristen yang didasarkan kepada kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dalam 1 Samuel pasal 15. 1 Samuel pasal 15 ayat 1 sampai 35. Teks ini adalah teks yang panjang, oleh sebab itu saya mengajak teman-teman sekalian bisa membuka Alkitab seperti ini di rumah masing-masing, supaya kalian bisa menandai bagian-bagian yang penting dan juga tidak kehilangan cerita dari keseluruhan bagian ini, karena saya tidak akan munculkan semua ayat ini di video. Kasihan editornya ya, terlalu banyak ayat, ada 35 ayat di situ. Mari kita lihat bagian per bagian. Saya hanya membacakan beberapa ayat saja. Ayat yang pertama, berkatalah Samuel kepada Saul, aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel umatnya. Oleh sebab itu, dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Lalu, ayat 18. Tuhan telah menyuruh engkau pergi. Dengan pesan pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek. Berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Ayat 19. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Teman-teman, 1 Samuel pasal 15 ini berisi suatu kisah tentang Saul yang menolak perintah Allah untuk menumpas orang Amalek. Saul melakukan apa yang baik menurutnya. Tetapi justru apa yang baik menurutnya itu menghasilkan penolakan dari Allah.
Aneh ya? Teman-teman penasaran soal kisahnya? Mari kita lihat satu persatu. Ayat pertama ini sangat menarik untuk kita cermati, teman-teman. Di situ dikatakan, berkatalah Samuel kepada Saul, aku itu telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel umatnya. Sebab itu dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Mari kita berhenti sejenak di sini. Di situ dikatakan jelas bahwa Allah yang mengutus Nabi Samuel dan ia juga menjadikan Saul sebagai raja. Alkitab memberitahukan kita sebuah kebenaran yang sangat mendasar. Kita adalah ciptaan Allah. Dan segala sesuatu yang kita punya dalam hidup ini merupakan pemberian Allah. Nah, teman-teman, dengan menyadari hal itu akan menolong kita untuk mengerti dan melakukan firman Tuhan. Mengikuti perintah Tuhan merupakan keharusan dari ciptaan. Nabi Samuel adalah pribadi yang luar biasa. Dia begitu taat kepada firman Tuhan. Kenapa? Dia menyadari kebenaran ini. Dia sadar dia siapa. Dan Tuhan itu siapa. Ia menyadari bahwa dia manusia berdosa dan lemah. Nah, sayangnya teman-teman, kesadaran ini tidak dimiliki oleh si Saul. Dan sepanjang perikop ini kita akan melihat bahwa Saul itu terus ngeyel sama Tuhan ya. Kita lihat ayat kedua. Apa sih perintah Tuhan? Gini perintah Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel. Karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Ayat 3. Jadi pergilah sekarang. Kalahkanlah orang Amalek. Tumpaslah segala yang ada padanya. Dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya. Laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, untan maupun keledai. Ayat 2-3 kita melihat satu perintah Tuhan yang begitu detail, bahwa orang Amalek termasuk segala yang ada di dalamnya, ternak-ternaknya harus dimusnahkan. Kenapa sih Tuhan begitu marah? Kenapa sih Tuhan ingin memusnahkan mereka? Kita melihat kejadian ini, ada satu kisah di sejarahnya, di bagian yang lain. Di Ulangan di situ dikatakan bahwa orang Amalek ini membunuh barisan belakang orang Israel ketika orang Israel keluar dari Mesir. Orang-orang Israel yang letih lesu itu, lelah itu dibantai semua oleh orang Amalek ini. Itu sebabnya Tuhan memerintahkan kepada Saul untuk memusnahkan orang Amalek ini. Teman-teman, orang Amalek ini menghina Tuhan yang hidup itu. Nah, mulailah kita masuk di ayat 4, 5, dan 6. Di situ kita menemukan bahwa ternyata Saul mengumpulkan pasukan. Dia mengumpulkan pasukan jumlah banyak itu untuk menumpas orang Amalek. Lalu ayat 7. Dikatakan dengan sederhana. Lalu Saul memukul kala orang Amalek mulai dari Hawila sampai ke Syur yang di sebelah timur Mesir. Ternyata menang tuh si Saul. Oke. Ayat 8, Agag, raja orang Amalek, ditangkapnya hidup-hidup. Dia rajanya pun ditangkap. Tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. Lalu ayat 9, di sini titik permasalahannya. Mari teman-teman lihat baik-baik di sini. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dari kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun. Pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu. Tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk itulah yang ditumpas mereka. Teman-teman lihat di sini ya. Saul melakukan satu kesalahan di sini. Dia itu ketika dia menumpas orang-orang Amalek, dia tidak menumpas rajanya. Dan dia menumpas semua binatang-binatang yang jelek-jelek tuh. Tapi binatang yang tambun-tambun disimpan sama dia. Diselamatin sama dia. Saul melakukan kesalahan. Dengan apa? Standar yang ia lakukan. Saul melakukan kesalahan karena standar apa yang baik dan benar itu adalah dirinya sendiri. Kita mesti aware dalam hal ini teman-teman. Kita adalah manusia berdosa. Standar kebaikan dan kebenaran kita itu bisa melenceng. Standar kebaikan dan kebenaran kita itu tidak tulus. Seringkali ada motif tersembunyi di dalamnya.
Kita harus menyadari bahwa motivasi kita itu tidak murni. Apa yang kita pikir baik, apa yang kita pikir benar, bisa salah. Karena standar penilaiannya adalah diri kita sendiri. Oleh sebab itu teman-teman, sebagai seorang Kristen, kita harus menyadari hal ini, dan kebenaran yang kita pegang itu bukan berdasarkan kebenaran kita. Kita harus mempunyai sebuah standar kebenaran yang lebih tinggi. Standar kebenaran yang mutlak. Yaitu firman Tuhan, bukan diri kita. Nanti kita akan bahas lebih jauh mengenai ini. Nah teman-teman, ketika ini dilakukan oleh Saul, ayat 10, ayat 11, sampai bagian-bagian berikutnya kita menemukan ternyata Tuhan tahu tuh. Tuhan perintahkan Samuel datang lagi kepada si Raja Saul. Ayat 10 di situ dikatakan Allah menyesal dengan apa yang dilakukan oleh Saul. Teman-teman, aneh ya. Kok Allah bisa menyesal ya? Ayat 11. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja. Sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firmanku. Ayat 35. Sampai hari matinya Samuel tidak lagi melihat Saul lagi. Tetapi Samuel berduka cita karena Saul, dan Tuhan menyesal karena ia menjadikan Saul raja atas Israel. Kok Allah menyesal? Apakah Allah salah memilih orang? Teman-teman, bukan. Maksudnya bukan begitu ya. Kita temukan di ayat 29. Lagi sang mulia dari Israel tidak berdusta dan ia tidak tahu menyesal. Sebab ia bukan manusia yang harus menyesal. Samuel berkata di ayat 29, Tuhan tidak menyesal. Kenapa di ayat 10 dan 35 dikatakan Allah menyesal? Nah teman-teman, penyesalan Allah ini bukan karena Allah salah memilih orang. Enggak. Tapi karena Saul tidak melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Saul tidak bertobat, dia sudah ditegur balik perintah Allah begitu jelas. Tetapi dia masih ngeyel. Nah, sikapnya Saul ini kita temukan di ayat berikutnya. Ayat 13 teman-teman. Ketika Samuel datang kepada Saul, Saul ngomong gini, aku telah melaksanakan firman Tuhan di ayat 13. Teman-teman, padahal secara sadar bahwa Saul tidak melakukan firman Tuhan sepenuhnya. Ada hal yang konyol di situ ketika di ayat 13 Saul berkatalah kepada Samuel, aku telah melakukan firman Tuhan nih. Lalu di ayat 14, tiba-tiba ada suara embe gitu ya. Saul bertanya kepada Samuel, ini suara apa? Mari kita lihat teksnya. Lucu sekali. Tetapi kata Samuel, kalau begitu apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku? Dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu? Mungkin ini, kalau kita bayangkan si Saul ini lagi berbohong, tiba-tiba terdengar bunyi embe. Embe aja ngaku gitu ya. Dia nggak dibunuh. Si Saul berbohong kepada Samuel. Nah teman-teman, si Saul itu di ayat 15 dia terus berusaha membenarkan diri. Celakanya, dia membenarkan diri dengan alasan yang kelihatannya rohani. Ayat 15, jawab Saul. Semuanya itu dibawa daripada orang Amalek. Sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu. Tetapi selebihnya kami tumpas. Si Saul ini ngomong gini ngomong pada Samuel. Samuel, gue tumpas kok semua binatang itu. Kulakukan perintah Tuhan. Nah, tapi kambing domba yang sehat, lembu-lembu yang sehat itu enggak saya tumpas. Karena apa? Saya pengen persembahkan buat Tuhan. Teman-teman, kita mesti aware di sini. Apakah saudara-saudara tertegur akan hal ini? Kita harus jujur akan hal ini. Seringkali kita melakukan seperti yang Saul lakukan. Seringkali kita memakai nama Tuhan, memakai nama gereja, memakai nama pelayanan untuk membenarkan tindakan kita yang salah. Ada orang yang gak mau bantu orang tua di rumah, alasannya gini, saya di gereja, saya sibuk di gereja, saya sibuk pelayanan, jadi saya gak bisa bantu di rumah. Ada orang yang malas di rumah, terus di gereja. Di gereja dia kelihatan, gila nih rajin banget ya si A, si B, si C. Tiap hari ada di gereja. Tapi sebenarnya dia lari dari rumah. Dia nggak tahan di rumah. Dia memakai nama gereja, memakai pelayanan untuk kabur dari rumah.
Teman-teman, ada orang yang malas melayani di keluarga. Malas sebagai seorang suami, malas sebagai seorang istri. Kenapa? Di rumah tuh bertengkar terus. Anak-anak gak bisa diatur. Lalu memakai nama gereja, memakai nama pelayanan untuk kabur dari hal-hal seperti itu. Apa yang dilakukan tuh kelihatan baik ya. Tapi apakah benar? Ada orang yang juga putus dengan pacarnya dengan alasan apa? Kita sudah nggak satu visi. Tuhan panggil saya ke tempat lain, kita harus nggak bisa. Teman-teman, saya seringkali temukan masalah ini di sekolah-sekolah teologi. Kalau teman-teman yang mendengar hal ini adalah mahasiswa teologi, kayak mungkin mengerti. Seringkali orang pengen putus sama pacarnya gara-gara apa? Enggak satu visi. Kan kamu pengen jadi misionari, gua enggak. Yaudah kita putus aja ya. Teman-teman, kita memakai hal-hal alasan rohani untuk membenarkan tindakan kita yang salah. Dan yang lebih sering kita lakukan, seringkali orang-orang di gereja itu gosipin orang lain dengan alasan yang katanya kayak, wah keren, alasan suci, alasan rohani. Gosipin orang lain dengan alasan, kau mau doain. Teman-teman, mari kita coba lihat hidup kita. Seringkali kita memakai nama Tuhan, memakai nama gereja, memakai nama pelayanan, memakai alasan-alasan rohani lainnya untuk membenarkan tindakan kita yang salah. Maka ayat berikutnya, apa yang dikatakan oleh Samuel menjadi teguran bagi kita. Ayat 16. Lalu berkatalah Samuel kepada Saul, sudahlah, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang difirmankan Tuhan kepadaku tadi malam. Samuel sederhana ngomong, sudahlah. Buat kita yang seringkali beralasan, lari, melakukan tindakan-tindakan salah, lalu memakai tameng rohani, Samuel ngomong ke kita nih, udahlah, lu gak usah pakai alasan-alasan itu. Lu gak usah pakai nama Tuhan. Lu gak usah pakai nama hal-hal rohani. Lu gak usah pakai nama gereja. Lu gak usah pakai nama pelayanan untuk membenarkan tindakan kita yang salah. Apakah engkau tertegur oleh hal ini, teman-teman? Maka ayat 18 sampai 23, firman Tuhan begitu jelas kepada Saul. Apakah aku menyuruh engkau? Di situ dikatakan itu ya. Apakah aku menyuruh engkau membiarkan ada yang hidup? Apakah aku menyuruh engkau hanya mensisakan ternak yang sehat-sehat aja? Apakah aku menyuruh engkau membiarkan Raja Agag itu hidup? Apakah aku menyuruh engkau memberikan persembahan kepadaku? Teman-teman, Tuhan tidak meminta itu kepada Saul. Tuhan hanya meminta dia untuk mentaati perintahnya yang sudah jelas di ayat 2 dan 3. Apakah aku meminta engkau memberikan persembahan kepada aku? Apakah aku meminta engkau melayani di gereja? Apakah aku meminta engkau terus ada di gereja? Apakah aku meminta engkau lari dari rumahmu lalu melayani aku? Apakah aku meminta engkau menjadi pengurus, menjadi majelis, menjadi hamba Tuhan, menjadi guru sekolah minggu, menghabiskan waktumu begitu banyak di gereja, lalu engkau meninggalkan keluargamu? Apakah aku menyuruh engkau memberikan persembahan? Maka teman-teman, kita renungkan baik-baik perkataan Tuhan ini. Perintah Tuhan begitu jelas. Pada akhirnya teman-teman di dalam ayat 24 sampai 33, Saul mengaku salah. Tapi celakanya, pengakuan salahnya itu dibarengi dengan alasan. Ayat 24. Berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa, sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi aku takut kepada rakyat. Karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Teman-teman, kita bisa menemukan Saul itu orang yang kayak itu loh.
dia bertobat, mengaku salah, tetapi dia menyalahkan orang lain. Seringkali kita juga melakukan hal-hal seperti itu, teman-teman. Ketika kita kedapatan melakukan satu kesalahan, kita ngaku salah, tapi pengakuan kita itu tidak murni. Ketika kita ngaku salah, tapi kita nyalakan orang lain. Ada teman yang kedapatan melakukan sesuatu yang tidak senonoh. Ada teman yang kelihatan bahwa ketahuan selingkuh. Dia ngaku salah. Iya, maafin aku salah. Tapi dia nyalakan orang lain. Bukan saya kok, tapi dia yang godain saya dulu. Ketika kita mungkin kedapatan mencuri. Iya, saya salah. Tapi dia yang godain saya. Teman celaka kita. Pada akhirnya atas semua perbuatan ini, maka Alkitab mencatat Allah menyesal. Apa yang dilakukan Saul itu mendukakan hati Allah. Bukan hanya hati Allah, tapi hati Samuel juga. Itu sebabnya Allah meninggalkan dia. Dan Samuel pun meninggalkan dia. Bagian ini menjadi bagian yang sangat mendukakan. Akhirnya Saul ditinggalkan oleh Allah. Dia ditolak sebagai raja. Teman-teman, kita tidak bisa mendasarkan tindakan kita berdasarkan apa yang kita pikir baik. Seperti Saul ini. Kita tidak bisa mendasarkan tindakan kita berdasarkan apa yang kita pikir benar. Seperti Saul ini. Banyak orang merasa dirinya itu benar. Dengan segala pemikiran dan tindakannya. Lalu bagaimana ini teman-teman supaya kita tidak terjebak dalam situasi itu? Maka kita harus memiliki kebenaran mutlak yang harus kita pegang. Sehingga kita tidak bingung apakah kita benar atau tidak, kita baik atau tidak. Harus ada sebuah standar yang kita pegang yang menjadi ukuran untuk menilai bahwa tindakan kita itu benar dan baik. Maka apa standar itu? Kebenaran mutlak yang seperti apa? Yohanes 8 ayat 32 mengatakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran apa itu? Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Yohanes 1 ayat 1-3, firman-Mu itu bersama-sama dengan Allah dan firman-Mu itu adalah Allah. Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ketika engkau bertanya, kebenaran apa yang kita pegang? Kebenaran mutlak apa yang kita pegang? Maka ayat-ayat yang saya bacakan tadi itu, kebenaran itu adalah Yesus sendiri. Ketika engkau memiliki Yesus, engkau tahu tentang Dia, engkau pegang Dia, itulah kebenaran atas hidupmu, standar dari segala tindakan kita. Apakah kita ini orang baik, apakah kita orang benar, apakah segala sesuatu yang kita putuskan itu baik atau benar, maka standarnya adalah Yesus. Maka teman-teman, bagaimana kita mempunyai kebenaran ini? Roma 3:24 mengatakan bahwa dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. 2 Korintus 5:21, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Maka teman-teman, bagaimanakah kita harus mempunyai kebenaran ini? Bagaimana kita bisa punya kebenaran ini? Jawabannya adalah kita harus dibenarkan terlebih dahulu. Kita tidak bisa menjadikan diri kita benar karena kita berdosa. Tidak satupun dalam diri kita yang bisa membenarkan kita. Oleh sebab itu, kita harus terlebih dahulu dibenarkan oleh Allah melalui apa? Penebusan Yesus Kristus. Banyak orang hidupnya dengan moto, sudahlah kan aku cukup hidup cukup jadi orang baik saja. Teman-teman, saya ingin katakan kepadamu bahwa hal itu tidak menyelamatkanmu. Banyak agama mengajarkan kebaikan. Jadilah orang baik. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa engkau jadi orang baik? Oh, supaya bisa masuk surga. Pertanyaan berikutnya, apakah kau bisa masuk surga dengan hanya melakukan kebaikan? Itu setiap hari kita lakukan dosa kok. Itu sebabnya teman-teman, kita harus dibenarkan. Ketika kita dibenarkan, kita mulai mengenal kebenaran itu sendiri. Yaitu pribadi Yesus. Dan pengenalan pada Yesus inilah yang mendrive kita, mendorong kita untuk melakukan perbuatan baik. Maka, ketika kita mengenal kebenaran itu, maka kita harus
hidup melalui firman-Nya. Sang kebenaran itu bisa kita hidupi melalui firman-Nya. Sang kebenaran itu bisa kita kenal melalui firman-Nya. Maka bacalah firman Tuhan, teman-teman. Firman Tuhan ini berguna buat kita. 2 Timotius 3:16. Segala tulisan diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Bagaimana mungkin kita bisa berkata bahwa yang kita lakukan ini baik dan benar kalau kita nggak punya standarnya? Oleh sebab itu, Yesus adalah standar kita yang kita kenal melalui firman-Nya. Inilah standar dari kebenaran, tindakan benar, tindakan kebaikan kita. Nah, teman-teman, melakukan yang baik atau benar bukanlah pilihan. Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan, melakukan sesuatu yang baik dan benar adalah paket yang komplit, yang gak terpisahkan dari iman kita kepada Tuhan Yesus yang hidup itu. Oleh sebab itu teman-teman, jangan berhenti ketika kamu sudah melakukan apa yang baik dan benar sesuai dengan firman Tuhan, meskipun kamu ditolak. Tapi berhentilah ketika kamu melakukan itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, meskipun itu kelihatan benar dan baik di mata orang lain. Tuhan berkati kita. Hiduplah dalam kebenaran-Nya, sehingga perbuatan baikmu didorong oleh kebenaran firman Tuhan itu. Tuhan berkati kita. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, yang sumber kebenaran kami. Di dalam kehidupan kami Tuhan, ada banyak hal membuat kami bingung. Bagaimana kami harus bertindak secara khusus di masa muda kami. Mana yang baik, mana yang benar. Maka hari ini Tuhan, kami mendengar firman-Mu. Standar kebenaran dan perbuatan baik kami adalah firman-Mu, yang hanya kami temukan melalui pembacaan perenungan firman Tuhan dan pengenalan akan Engkau. Oleh karena itu Tuhan, bantulah kami dalam kehidupan kami secara pribadi. Terus menolong, terus mendrive diri kami untuk senantiasa mencintai firman-Mu. Karena itulah sumber kebenaran itu. Sehingga dengan kerinduan membaca firman-Mu, melakukannya, kami bertumbuh menjadi orang-orang yang benar, yang hanya takut akan Engkau, bukan takut kepada orang lain, apa yang orang lain katakan. Berkati setiap jemaat-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Bantu kami Tuhan, menghidupi iman kami itu dengan melakukan apa yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Setiap kita yang sudah beribadah hari ini, tundukkan hati dan pikiran-Mu. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus boleh memelihara hidupmu dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan berkati kita semua.